Anda masih bersama saya, Anaka Wijaya, dalam segmen Money Talks CNBC Indonesia. Dan kini kami lanjutkan dialog bersama dengan Delia Melissa, Country Head of Global Trade Solutions, Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia. Ya Ibu Delia, kita lanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi. Sejauh mana digitalisasi bisa memainkan peran mendukung penurunan biaya operasional hingga menopang terjaganya arus dana perusahaan? Ya. Sekarang ini digitalisasi ini no longer an option but it's a requirement, it's a must requirement. Jadi dari survei kami sendiri menunjukkan bahwa 58% perusahaan itu telah mengadopsi digital terbaru. Jadi mereka juga investasi di AI, digital terbaru, dan 56% perusahaan itu meningkatkan efisiensi internal dan struktur biaya. HSBC Indonesia sendiri terus mengadopsi solusi digital dalam perdagangan internasional dan pengelolaan keuangan. Kita juga provide dari mulai supply chain financing digital, real-time liquidity management, dan pengelolaan keuangan mulai dari FX solution. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pelaku bisnis dapat meminimalkan human error, mempercepat siklus kas, dan membuat keputusan berbasis wawasan real-time. Apalagi terhadap company-company yang mempunyai presence di multi-country. Jadi dengan dashboard yang disediakan oleh HSBC ini memberikan mereka kesempatan bahwa mereka bisa memonitor semua bisnisnya itu on real-time basis. Jadi pendapat kami adalah digitalisasi adalah elemen kunci dalam pengendalian biaya dan efisiensi kas. Dan dari HSBC sendiri yang seperti saya mention, yang sangat penting bagi company itu adalah pengelolaan invoice, pengelolaan working capital, dan juga monitoring kas, dan juga mengajukan fasilitas pembiayaan dalam satu platform. Baik, apa saja keuntungan yang bisa diraih pelaku bisnis jika sukses menemukan solusi untuk menurunkan biaya operasional baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Ya. Keuntungan jangka pendek meliputi peningkatan margin dan likuiditas yang lebih sehat. Ini sangat penting ya, karena dalam gonjang-ganjing, tarif kenaikan, jadi peningkatan margin dan likuiditas itu sangat-sangat menjadi efisiensi bagi para pelaku bisnis. Dalam jangka panjang, efisiensi itu memberikan ruang untuk reinvestasi, untuk inovasi produk, serta kemampuan lebih tahan terhadap guncangan-guncangan eksternal. Bahkan 51% responden global telah menciptakan produk atau layanan baru sebagai respon terhadap tekanan perdagangan. Dalam jangka pendek, perusahaan yang mempunyai supply chain yang lebih resilience dan lebih lean ini, mereka mempunyai margin yang lebih sehat dan daya saing harga. Dalam jangka panjang, yang kami harapkan ini juga bisnis bisa lebih tangguh terhadap guncangan eksternal. Bisnis juga bisa lebih fleksibel dalam mengambil peluang pasar baru, dan yang paling penting adalah lebih menarik bagi investor lokal, asing, dan regional, dan mitra strategis karena struktur biaya yang lebih ramping. Baik, lalu apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku bisnis untuk bisa menurunkan biaya operasional untuk perusahaan dengan skala bisnis kecil, menengah, dan juga besar? Apakah ada perbedaan yang mencolok untuk bisa mewujudkan hal itu? Ya, jadi tantangan utamanya bagi kami adalah akses terhadap teknologi dan modal. Mungkin tantangannya itu agak berbeda untuk pemain-pemain yang skala menengah sampai pemain dengan skala yang global atau global corporation. Dalam survei kami, kita juga melihat bahwa perusahaan besar itu pada saat ini cenderung lebih berhati-hati dan taking time dalam mengambil keputusan. Jadi sekitar 38% pada saat ini tuh lebih cenderung menunda investasi, meski mereka mempunyai sumber daya yang besar. Sementara usaha yang menengah dan korporasi agak lebih gesit. Mungkin mereka lebih agile, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakses modal yang lebih kompetitif. HSBC sendiri menawarkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan skala bisnis. Jadi misalnya untuk usaha menengah dan korporasi, kita menyediakan platform digital yang mudah diakses dan solusi pembiayaan yang fleksibel. Namun untuk korporasi yang besar, kita menggunakan strategi holistik dengan berbasis data lintas negara. Tantangan utamanya terletak untuk keterbatasan sumber daya dan juga rantai supply chain, terutama bagi usaha menengah dan korporasi. Namun usaha menengah dan korporasi justru lebih cepat, yang seperti saya bilang, dalam mengambil keputusan, sementara korporasi besar lebih hati-hati. Namun HSBC sendiri, seperti yang saya mention, kita
mempunyai solusi untuk berbagai macam skala usaha, yaitu yang untuk usaha menengah dan korporasi dengan pembiayaan berbasis invoice, platform trade yang mudah digunakan, dan untuk korporasi yang global corporation itu kita memberikan solusi seperti structured trade finance, layanan advisory, dan juga pengelolaan resiko multi mata uang dan juga lintas negara. Baik, lalu bagaimana HSBC Indonesia memandang penetrasi digitalisasi oleh pelaku bisnis Indonesia, utamanya penerapan digitalisasi untuk pengelolaan perdagangan? Ya, kami melihat peningkatan signifikan dalam adopsi digital, terutama sejak pandemi. Namun masih banyak sekali potensi yang bisa digarap, terutama dalam integrasi antara sistem ERP perusahaan dengan solusi digital perbankan dan juga perdagangan. HSBC Indonesia sendiri secara aktif mengedukasi dan mendampingi pelaku bisnis dalam melakukan adopsi digital trade solution ini, termasuk dokumentasi elektronik, kita melakukan juga pelacakan transaksi secara real time, dan sekarang untuk semua transaksi perbankan kami sudah bisa dilakukan secara real time. Penetrasi trade finance sendiri untuk online digital adoption itu sekitar 90%, salah satu yang sangat tinggi, di mana kami melihat adopsi digitalisasi di Indonesia itu semakin meluas. Meskipun ada kesenjangan antara sektor dan sektor. Jadi contohnya pada sektor TMT atau kita biasa sebut teknologi, media, telekomunikasi, dan consumer goods itu lebih cepat adopsi teknologinya, digital adoption. Sementara untuk sektor yang lebih brick and mortar seperti manufacture tradisional mungkin masih dalam tahap adaptasi. Nah, tapi HSBC Indonesia kembali aktif mendorong digitalisasi melalui kita selalu melakukan thought leadership, yaitu pendidikan dan pelatihan kepada nasabah mengenai apakah manfaat-manfaat digital trade digitalization tersebut, dan juga kita mempunyai platform end-to-end untuk mengelola perdagangan mulai dari order, pembayaran, payable, dan receivables. Dan yang terakhir, kami terus mendukung integrasi API host-to-host antara sistem ERP klien dan layanan kami untuk menciptakan otomasi antara alur kerja dengan perbankan dengan pemain pelaku usaha sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Delia Melissa, Country Head of Global Trade Solution Corporate and Institutional Banking HSBC Indonesia, untuk diskusi dan juga insight yang sudah dibagikan bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mbak.